Dan yang kedua, ranting-ranting yang dekat dari pangkal ini akan semakin kerdil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Semoga juga dalam keadaan sehat-sehat walafiat, agar teman-teman bisa tetap beraktivitas, khususnya bagi teman-teman yang pecinta bonsai, agar tetap selalu berkarya seni bonsai. Pada kesempatan ini saya akan coba memberikan salah satu teknik pembesaran cabang dari bakalan bonsai, sekaligus juga mempercepat proses pertumbuhan dan pembesaran ranting dari bakalan bonsai itu sendiri. Sebenarnya untuk proses pembesaran cabang dari sebuah bakalan bonsai, ada banyak cara yang sering dilakukan oleh teman-teman kita para pembonsai. Di antaranya adalah dengan teknik grounding. Teknik grounding ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah teknik setengah grounding, seperti yang teman-teman lihat di layar ini. Ini adalah salah satu bakalan bonsai serut saya yang ukurannya luar biasa besar, yang saya tanam dengan teknik setengah grounding, di mana di sini saya gunakan batu merah sebagai pelapis media tanam. Tujuannya adalah agar ketika bakalan bonsai nanti ini sudah siap untuk dipindahkan di pot, maka dengan mudah kita angkat, karena tinggal kita membuka semua batu merah ini lalu diangkat ke pot yang sudah disiapkan. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa di bawah dari pangkal batang bakalan bonsai ini saya pasangi pelapis yang saya buat dari semen dalam bentuk bundar. Tujuannya adalah agar akar dari bakalan bonsai nanti ini tidak lari ke bawah. Jadi nanti ketika akar-akar dari bakalan bonsai ini melewati batas pinggiran lingkaran semen itu, barulah turun ke bawah. Sehingga ketika kita pindahkan ke pot, akarnya juga sudah terprogram dengan baik. Kemudian teknik grounding yang kedua adalah dengan ground secara penuh. Artinya bakalan bonsai itu ditanam secara langsung di tanah. Namun dalam teknik grounding secara penuh ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman lakukan agar proses pembesaran cabang dan ranting bisa berjalan secara seimbang. Baik teman, saya akan coba tunjukkan pada salah satu bakalan bonsai serut saya yang saya tanam secara ground penuh. Namun sebelumnya kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini, kalau memang video-video yang saya sajikan ini bermanfaat bagi teman-teman, sudilah kiranya teman-teman untuk memberikan like dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa terus mendapatkan informasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Ini adalah serut saya yang saya tanam dengan grounding penuh.
Jadi langsung ditanam di tanah untuk mempercepat pembesaran cabang, karena kita bisa lihat ini ukurannya sangat besar. Yang perlu teman-teman ketahui untuk teknik grounding ini adalah membuang cabang-cabang atau tunas-tunas yang memang tidak dibutuhkan. Karena kapan dibiarkan liar, maka otomatis cabang-cabang yang liar itu yang menghambat perkembangan daripada cabang yang kita butuhkan. Jadi yang seperti ini misalnya teman, kita langsung buang semua supaya makanan itu betul-betul langsung mengarah ke cabang yang akan kita perbesar. Jadi silakan teman-teman selalu kontrol, simpanlah cabang yang memang betul-betul kita inginkan untuk kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah kita membuang ranting yang tidak dibutuhkan sampai ke ujung ya. Jadi misalnya di sini kita butuh ini supaya cepat besar, maka hanya ranting-ranting inilah yang kita sisakan. Sementara ranting-ranting yang lainnya ini kita buang. Kenapa? Karena kalau kita biarkan yang di atas ini, maka yang di bawah ini akan semakin kerdil dan airnya mati. Ya, ini yang paling banyak kesalahan terjadi pada teman-teman yang melakukan teknik grounding, sehingga ranting-ranting yang di bawah tidak bisa berkembang karena diliarkan semua ke atas. Jadi taruhlah misalnya saya cuma inginkan ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini untuk persiapan pembesaran, maka yang di atas ini sebaiknya dibuang semua. Jadi sekali lagi, kapan tidak dibuang maka ranting yang dibawa akan kehabisan makanan, karena nutrisi sebuah pohon itu selalu mengarah ke ujung. Nah, jadi ini kita buang semua. Tinggal yang tidak dipotong adalah ujung dari cabang yang ke atas ini. Saya yakin di antara teman-teman pasti ada yang pernah mengalami hal yang seperti ini. Ketika mengadakan pengelolaan cabang, ranting-ranting yang bagian bawah menjadi kerdil, sementara yang di atas semakin subur. Karena itulah sebaiknya teman-teman membuang cabang-cabang atau ranting yang di atas agar ranting yang di bawah bisa tumbuh dengan baik. Kapan tidak, maka lama-kelamaan ranting yang di bawah ini akan mati. Ya, sampai betul-betul habis. Jadi ini selalu kita kontrol pada setiap saat. Jikalau bekas potongannya ini tumbuh kembali, maka secepatnya kita buang lagi, supaya ranting yang di bawah ini yang tadinya kita persiapkan untuk pembentukan bonsai kita ke depan bisa cepat membesar. Jadi semua cabang yang ada kita perlakukan seperti ini semuanya. Nanti ketika besar cabang ini sudah sampai pada tahap yang kita inginkan, barulah kemudian kita potong di sini untuk menaikkan lagi atau untuk melanjutkan lagi ini sebagai batang ke atas. Ya baik teman, saya akan coba ke bonsai saya yang pertama tadi untuk menunjukkan bagaimana cara mempercepat proses pembesaran cabang, sekaligus juga mempercepat proses pembesaran ranting. Sekarang saya akan coba lanjutkan proses dari salah satu teknik pembesaran cabang yang sekaligus juga untuk mempercepat proses tumbuhnya dan besarnya dari ranting sebuah bakalan bonsai. Seperti yang ini teman, jadi setelah kita mengadakan beberapa kali pemotongan, jadi ini tumbuh lagi cabang di atas potongan. Ini kalau kita biarkan,
maka selamanya nantinya cabang ini menjadi kaku. Dan yang kedua, ranting-ranting yang dekat dari pangkal ini akan semakin kerdil. Karena itu kalau sudah besar begini, alangkah baiknya kalau teman-teman mengadakan seleksi lagi dengan cara hanya memilih ranting yang memang dibutuhkan. Jadi kita potong di sini. Ya, ini yang sering saya lakukan sehingga proses pembesaran dari ranting-ranting ini tidak tersendat akibat sudah terputus aliran nutrisinya ke bawah. Ya, termasuk di sini teman, karena ini terlihat sangat subur, jadi kita potong juga. Ya, ini juga ya kita pilih satu anak ranting untuk tetap membantu menarik nutrisi dari bawah. Jadi jangan menghilangkan ujung dari cabang ini ya. Jadi ranting yang kita pilih ini tetap ada. Nah, kapan putus tidak ada ranting, maka akan terhambat lagi perkembangannya di sana. Ya, jadi kita perlakukan seperti itu semua. Jadi ini saya potong lagi di sini. Jadi inilah nanti yang saya teruskan sebagai ranting ke sini. Ya, ini juga yang kelihatan sangat subur, ini bisa mempengaruhi juga pertumbuhan ranting yang ada di sini. Maka saya potong di sini. Ya, selanjutnya ini lagi teman. Jadi semua kita perlakukan seperti itu. Jadi seperti inilah yang sering saya lakukan teman. Jadi kalau misalnya ada yang beda dengan teman-teman pembonsai yang lain, mungkin juga pengalamannya agak lain, tetapi kalau saya seperti ini tekniknya. Karena saya juga memburu pertumbuhan dari ranting. Jadi bukan hanya sekedar cabang yang saya inginkan, tetapi ranting, anak ranting sampai tumbuhnya cucu ranting. Jadi membonsai memang membutuhkan proses yang panjang, tetapi dengan teknik seperti ini akan lebih cepat sedikit daripada teknik yang pertama tadi. Kalau di ground langsung lantas tidak diadakan pemangkasan, karena otomatis ranting-ranting ini akan terhambat pertumbuhannya. Kita hanya sisakan yang memang dibutuhkan saja untuk persiapan pembentukan bonsai kita. Jadi dengan teknik ini teman, proses pembesaran ini tetap berjalan karena ada ini sebagai pengganti daripada cabang yang telah dipotong itu. Jadi kunci dari keberhasilan bonsai terutama adalah kesabaran untuk mengadakan proses dan menunggu hasil dari proses.
Pebonsai itu harus sabar teman ya, harus sabar karena memang prosesnya cukup lama. Nah, jadi seperti inilah yang kita sisa untuk kita menunggu lagi perkembangan selanjutnya. Jadi sisa menunggu tumbuhnya anak ranting, dan setelah tumbuh nanti anak ranting kita adakan lagi proses untuk menumbuhkan cucu ranting. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jadi kuncinya jangan takut memotong. Karena kapan takut maka akan menghambat proses pembentukan daripada bonsai itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.